Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, barang siapa yang menghadiri majelis ilmu tanpa membawa pena dan buku catatan, maka seperti orang yang ingin membuat tepung tanpa gandum. Masih mendengarkan Nusantara Malam Pro 4 RRI Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Jumpa lagi saya Bang Rian, sahabat budaya di ruang dengar Anda, tentunya di program acara Apresiasi Budaya Lokal. Dan tentunya hari ini kita akan berdialog mengenai dengan menjaga marwah keluarga dari candu digital dengan siri. Seperti biasanya kami menghadirkan narasumber yang akan membahas topik kita pagi hari ini. Di malam hari ini tentunya kami telah menghadirkan narasumber kami, ada Kolonel Sus Dr. Andes Haji Husban Abadi MH. Beliau adalah staf ahli bidang teknologi dan informasi Kopsud 3 atau juga Sekretaris Bidang Dakwah MUI Sulsel. Nah, tidak berlama-lama, langsung saja kita berkenalan dengan beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabar di malam hari? Alhamdulillah. Sehat, walaupun di penghujung acara, penghujung tahun ya. Ya, tetap semangat. Tetap semangat. Ya, jiwa korsanya beliau ini harus semangat terus. Betul. Nah, kayak menarik di malam hari ini pembahasannya Pak Husban, enaknya saya panggil ya. Pak Husban. Ini menjaga marwah keluarga dari candu digital dengan siri. Nah, kalau menurut Pak Husban sendiri, nah kalau kan kadang orang merasa malu atau siri itu kalau ketahuan berjudi di depan umum, ya bagaimana gitu ya. Nah, kenapa ya sekarang banyak yang justru asik main judi online, bahkan di HP maupun di komputer biasa meskipun di depan keluarga itu sendiri. Nah, apakah karena merasa nggak ada yang lihat atau memang rasa malunya sudah hilang begitu, Pak Husban? Ya, kalau kita lihat fenomena sekarang ya dengan kemajuan teknologi informasi ya, teknologi digital dan lain sebagainya, yang menyebabkan orang mudah mengakses ya berbagai macam informasi dan berbagai macam bentuk permainan, termasuk di dalamnya adalah judi online, ya kan. Nah, ada beberapa alasan utama yang menyebabkan sehingga orang-orang itu tidak malu lagi melakukan judi online di tengah-tengah masyarakat ya, atau bahkan di tengah-tengah keluarga. Yang pertama itu adalah karena adanya kemudahan akses dan dari sifat digital, ya kan. Jadi sekarang orang gampang membuka akses judi online itu tanpa bisa disaksikan oleh orang lain, ya kan? Karena dia bisa lewat HP-nya saja, sehingga dia bisa orang mengelabui bahwa dia hanya mungkin main Facebook kah, atau lagi main game kah. Ternyata sebenarnya dia lagi sedang bermain judi online, ya kan? Nah, kemudian yang kedua adalah adanya kerahasiaan semu ya. Kerahasiaan semu. Jadi dia bisa merahasiakan padahal itu sebenarnya semu. Jadi dia di hadapan orang banyak, di hadapan keluarga, bahkan mungkin keluarga kalau tidak waspada, tidak memperhatikan, dipikirnya anaknya mungkin sedang belajar, ya kan? Apalagi dengan dunia pendidikan sekarang yang mewajibkan anak-anak itu daring, ya kan. Nah, sehingga dia bisa mengambil alasan bahwa kami lagi segera belajar bersama dan lain-lain sebagainya. Nah, itu adalah faktor yang kedua, yaitu adanya kerahasiaan semu ya. Kemudian yang ketiga adalah kecanduan. Kecanduan atau adiksi ya. Bagi individu yang sudah kecanduan, dorongan untuk terus bermain itu sangat tinggi. Ya, apalagi dengan adanya istilahnya dimenangkan awal gitu ya. Judi yang kan biasanya dikasih kemenangan awal, padahal itu hanya pancingan saja. Pancingan betul ya. Nah, akhirnya ada kecanduan. Kecanduan, ketika dia dikalahkan, dia mulai lagi kan itu sistem judi online itu kan dibuat sedemikian rupa agar orang itu penasaran.
iya. Jadi dia penasaran. Karakter manusia itu ya. Karakter manusia semakin dibuat penasaran itu semakin kecanduan. Iya, betul ya. Jadi karena adanya itu sehingga orang tidak malu lagi untuk melakukan judi online tadi, ya kan? Mereka terperangkap dalam siklus yang berharap menang setelah mengalami kerugian, misalnya kan? Dia kan rugi, misalnya dia kalahkan. Nah, dia dipancing, hampir menang gitu kan misalnya. Oh iya. Hampir menang tapi dikalahkan. Akhirnya dia semakin penasaran. Yang tadinya mungkin dia pasang hanya sekian puluh ribu, bisa mendapat ratusan ribu, bahkan bisa jutaan. Karena adanya itu tadi pancingan, ada penasaran. Kemudian yang keempat juga karena kurangnya literasi digital. Oh iya. Dan juga faktor finansial. Banyak orang ya, terutama di kalangan menengah ke bawah, itu memiliki literasi digital yang sangat rendah, sehingga mudah tergiur dengan iming-iming keuntungan besar. Dan artinya tidak membutuhkan waktu yang lama, dia bisa mendapatkan keuntungan yang cepat, ya kan? Tanpa memahami resiko serta cara kerja daripada mesin judi online tadi. Ya, ini yang karena tidak sadari. Makanya rendahnya literasinya, pemahaman. Makanya literasi ini penting. Ya, literasi ini penting. Salah satu dari Kementerian Infokom juga kan sudah sering memberikan himbauan-himbauan, ya kan, pentingnya literasi digital ini sehingga tidak terpancing dengan iming-iming yang dijanjikan oleh situs judi online tadi. Kemudian yang selanjutnya, yang kelima itu adalah faktor sosial dan lingkungan. Wah, itu habis. Nah, pengaruh lingkungan seperti melihat orang lain melakukannya, ya, atau maraknya promosi di media sosial, ya kan? Promosinya kan tidak main-main juga, terang-terangan juga. Terang-terangan dan jor-joran. Nah, kemudian yang menyebabkan orang itu ada keinginan. Penasaran dia terpengaruh lagi. Dan dia penasaran, dan memang sengaja dibuat penasaran, Pak. Judi online memang sengaja diciptakan suasana orang itu agar dia bisa penasaran. Dia diberi kemenangan sedikit, tapi setelah itu dia dikalahkan dengan jumlah yang lebih banyak. Lebih banyak lagi ya. Habis itu diberi kemenangan, sehingga ini ada peluang, ada peluang saya bisa menang dan seterusnya. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah motivasi ekonomi. Kebutuhan ekonomi atau keinginan untuk mendapatkan uang secara instan. Nah, ini tanpa usaha keras. Banyak orang sekarang kan begitu. Dia ingin mendapatkan uang sebanyak-banyaknya dengan mengeluarkan energi yang sedikit. Padahal kalau ajaran agama itu kan tidak begitu. Kita berusaha. Kita harus bekerja, kita harus banting tulang, kita harus keringat untuk mendapatkan uang sebanyak-banyaknya. Nah, ada orang ingin memanfaatkan itu agar dia bisa mendapatkan sebanyak-banyaknya tanpa membutuhkan tenaga dan waktu yang begitu lama. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah adanya persepsi yang salah terhadap kemenangan yang diperoleh ketika berjudi. Nah, yang dimasukkan di sini persepsi yang salah bahwa seringkali orang dia tidak menyadari bahwa kemenangan yang diberikan di dalam judi online itu hanya trik betul, dari pengelola judi online sebenarnya. Jadi tidak ada pengelola judi online itu yang ingin rugi, tidak ada. Kalau secara teori bisnis tidak ada. Betul, tidak ada. Nah, ini yang orang tidak pahami. Sama lah kalau istilahnya dulu di era SDSB, di era saya. SDSB. Yang namanya bandar itu tidak mungkin rugi. Betul. Pasti ada yang mainkan trik. Supaya bandar yang tetap untung. Yang ikut bermain ini tidak akan pernah untung. Dan itu saya rasakan betul di era-era waktu itu tahun 80-an, 88 ya. Itu yang namanya SDSB itu sumbangan dana sosial berhadiah. Yang sempat legal legal pemerintah karena dulu itu adalah judi yang dikelola oleh negara. Dikelola oleh negara melalui dinas, salah satu dinas. Tidak usah kita sebut. Itu masa lalu. Melalui salah satu dinas. Dikelola. Itu hitung-hitungan nomor itu. Jadi malam orang itu habis waktunya hanya membuat rumus-rumus kira-kira nomor begitu akan naik. Padahal bandarnya itu tidak mungkin akan memberikan kemenangan kepada kita. Biar mimpi apa-apa sudah diatur. Nah,
faktor-faktor itulah yang menyebabkan ada 6 faktor tadi yang menjadi penyebab kenapa orang itu sebenarnya sudah tidak malu melakukan judi online ya. Terlibat dalam judi online baik disaksikan orang banyak karena 6 faktor itu. 6 faktor tadi itu. Makanya dipinggirkanlah itu nilai budaya siri. Tidak ada lagi. Karena dia merasa orang tidak tahu kok. Iya dia budaya siri itu yang namanya kehormatan dan semacamnya itu tidak ada lagi. Bahkan kalau bisa ini dunia perjudian ini menyambar orang yang bisalah dikatakan bangsawan apa itu dia. Banyak banyak orang kaya yang terlibat yang akhirnya dia bangkrut. Makanya saya sering mengatakan bahwa orang yang terlibat judi online itu bahkan semua mungkin bentuk judi. Tidak akan ada yang kaya raya. Yang kaya itu adalah yang bandarnya. Tapi yang pemainnya tidak ada. Pasti di akhir hidupnya malah hidup susah. Nah itu banyak bukti. Ada atau mungkin juga ada dikasih menang, tapi orangnya. Orangnya sendiri. Atau 1:1000. Iya, sama dengan pemain sulap kan. Oh iya. Kita tebak-tebak yang ini. Iya. Ada yang dikasih menang. Tebakannya benar. Padahal itu dia sudah kerjasama. Oh iya. Temannya sendiri. Bermain lagi trik. Iya, bermain bagian kembali dari trik. Nah, ini yang harus disadari oleh masyarakat kita, oleh generasi muda kita, sehingga mereka tidak terjerat dalam judi online. Itu beberapa faktor. Salah satu penting itu kuatkan literasi gitu. Nah, literasi itu penting. Literasi digital itu penting. Baik. Nah, budaya siri adalah jati diri kita di Sulawesi Selatan. Namun di dunia digital orang merasa punya topeng karena tidak bertatap muka langsung, Pak. Nah, bagaimana kita bisa membangkitkan kembali nilai siri ini agar sahabat budaya mungkin pendengar merasa malu bukan karena dilihat dari orang, tapi malu karena diri sendiri dan Tuhan saat mengakses situs judi di genggaman mereka. Cara membangkitkan kembali siri. Cara kita membangkitkan budaya siri ini agar kita tidak terjerat dalam judi online ada 2 pendekatan yang harus kita pakai. Yang pertama itu adalah pendekatan personal dan yang kedua adalah pendekatan komunitas atau sosial. Untuk pendekatan personal yang pertama itu harus ada refleksi diri dan introspeksi diri. Secara jujur kita harus mengevaluasi tindakan dan perilaku pribadi terhadap standar moral dan etika yang berlaku. Artinya kita harus menanyakan pada diri kita sendiri apakah tindakan yang kita lakukan selama ini utamanya terlibat dalam judi online itu itu akan meningkatkan kehormatan dan martabat kita atau justru kalau kita terlibat di situ, itu justru akan sebaliknya menjatuhkan martabat, kehormatan dan harga diri kita. Ingat salah satu nilai-nilai siri itu adalah harga diri dan kehormatan. Harga diri kehormatan. Bukan sekedar malu saja, tapi itu harga diri dan kehormatan. Nah ini orang kalau sudah terlibat di pasti akan jatuh harga diri dan martabat. Nah itu yang pertama. Personal. Kemudian pendekatan personal yang kedua adalah perlunya adanya pendidikan nilai, yaitu memahami dan menginternalisasikan nilai-nilai luhur budaya siri di tengah-tengah kehidupan kita. Kalau perlu ditambah nilai-nilai agama dan etik secara umum. Pengetahuan ini sangat penting untuk menjadi apa istilahnya, kalau saya bisa umpamakan itu bisa menjadi kompas. Menjadi kompas petunjuk arah bagi kita dalam bertingkah laku, utamanya menghadapi yang namanya judi online. Jadi kita harus jadikan kompas. Kemudian yang ketiga dalam pendekatan personal ini adalah membangun akuntabilitas. Artinya ini harus ada keterbukaan dalam keluarga, keterbukaan terhadap teman. Misalnya begini, orang kan banyak juga terjudi online. Tadi di awal saya katakan faktor yang menjadi penyebab itu karena faktor kebutuhan. Betul, ekonomi. Sehingga dia itu jadikan pelarian untuk memenuhi kebutuhannya. Makanya seharusnya kita ada keterbukaan terhadap teman kas, teman sejawat, keluarga, bahwa kita sekarang ini lagi butuh misalnya dari segi ekonomi. Mudah-mudahan teman sejawat, rekan kerja kita itu bisa memberikan jalan keluar. Nah, jangan kita larinya kepada
Instan yang instan tadi itu saya katakan, yang instan tadi. Iya. Nah, kemudian selanjutnya adalah menghindari perilaku yang tercela. Artinya secara sadar menjauhi tindakan yang secara sosial atau moral bisa menyebabkan kita untuk terjerumus dalam tindakan ketidakjujuran atau kebohongan. Ya kan? Kenapa rata-rata orang kalau sudah dia terjun di judi online itu pasti dia berbohong. Iya, pasti. Pasti dia berbohong. Kenapa dia berbohong? Misalnya dia sudah saatnya harus membayar karena dia kalah dalam judi online. Maka dia akan berbohong, Pak. Untuk mendapatkan misalnya pinjaman. Untuk menutupi dan sebagainya. Oleh karena itu, nilai-nilai kejujuran ini harus ditanamkan dalam diri kita. Jangan sampai kita sekali saja berbohong maka akan muncul kebohongan selanjutnya. Jadi kebiasaan. Menjadi kebiasaan. Makanya dalam ajaran agama itu kan dikatakan kan wa kunu ma'as shadiqin. Kita harus selalu berbuat baik dan berbuat jujur. Agar kita selalu berbuat jujur, maka hendaklah dalam lingkungan kita itu harus bekerja sama dan bergaul dengan orang-orang yang jujur. Kapan kita bergaul dengan orang-orang yang tidak jujur, maka kita masuk bagian yang tidak jujur, dan bahkan kita akan terpengaruh juga untuk melakukan kebohongan, untuk melakukan ketidakjujuran. Nah, kemudian dalam pendekatan personil ini juga kita harus bisa mencari lingkungan yang bisa mendukung kita agar tidak terlibat dalam judi online, yang bisa mendukung kita untuk bisa meningkatkan budaya siri di dalam diri kita. Artinya begini, jangan sampai kita bergaul dengan orang-orang yang memang istilahnya kalau bahasa bungnya tadi memang agak kesiri. Ada siri dia. Jadi kita harus bergaul yang memang orang memiliki budaya siri. Budaya siri itu kalau kita terjemahkan orang itu akan malu apabila dia melakukan suatu keburukan. Orang itu akan malu kalau dia hidupnya susah, sehingga dia akan bekerja keras, berusaha. Motivasi. Makanya orang perantau itu, orang Bugis kalau dia merantau, yang dia tonjolkan itu budaya sirinya. Apa budaya sirinya? Saya tidak mau pulang ke Sulawesi, ke Tanah Ugi kalau saya belum berhasil di tanah rantau. Itu budaya siri. Makanya dia harus membanting tulang. Dia harus bekerja keras. Itu dari segi membangkitkan saya. Yang kedua adalah pendekatan komunitas dan sosial. Jadi maksudnya pendekatan komunitas dan sosial itu yang pertama di sini dibutuhkan peran tokoh masyarakat dan tokoh adat. Jadi masyarakat, tokoh masyarakat ini tidak boleh cuek. Itu. Sekarang kan ada kecenderungan tokoh masyarakat, tokoh adat itu sudah cuek, Pak. Dia bilang yang penting saya tetap baik. Mau dia terjerumus begitu terserah dia juga yang akan rasakan. Tidak boleh demikian. Pak, itu tanggung jawabnya. Itu tanggung jawab kita sebagai tokoh masyarakat, tanggung jawab kita sebagai tokoh adat. Apalagi kita sebagai pemimpin misalnya kan. RW, RT atau apa itu kita pemimpin. Kalau dalam Islam itu dikatakan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ra'iyati. Tiap-tiap kamu itu adalah pemimpin dan tiap-tiap kamu itu akan dimintai pertanggungjawaban. Maka tokoh masyarakat, tokoh adat ini punya tanggung jawab sebenarnya. Jadi dia tidak bisa diam seribu bahasa melihat orang terlibat dalam kegiatan judi lain, apalagi kalau orang itu sudah tidak ada harga dirinya, martabatnya, kehormatannya. Tambah liar lagi. Tambah liar lah dia. Makanya tokoh adat, tokoh masyarakat harus mengambil peran, Pak. Tidak boleh diam. Nah, ini yang kita rasakan. Kemudian yang selanjutnya adalah di bidang pendidikan formal dan informal. Jadi para orang-orang yang terlibat dalam pendidikan, baik itu tenaga pendidik maupun tenaga kependidikan, ini harus betul-betul mengambil peran sesuai dengan perannya, agar nilai-nilai siri ini betul-betul ditanamkan kepada anak-anak kita sedini mungkin. Jadi mereka sudah harus diajarkan sejak sedini mungkin, sejak masih kecil, bagaimana tidak boleh misalnya nyontek. Ya kan? Dari hal kecil saja. Hal kecil. Kamu tidak boleh nyontek. Kalau kamu nyontek, ya kan? Berarti kamu
tidak punya rasa malu. Sehingga anak-anak itu malu lah kalau dia mau nyontek, dia mau lihat pekerjaan temannya, sehingga dia harus belajar betul. Kemudian malu untuk berbohong kepada gurunya, malu untuk berbohong. Budaya-budaya siri ini harus betul-betul menjadi perhatian di lembaga pendidikan, utamanya oleh para tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Ini yang kadang juga sudah kurang perhatian Pak sekarang. Nah, bahkan juga mungkin si pengajarnya dia menjadi pelaku. Bahkan pelaku. Dan bahkan mengajak. Sekarang sudah ada ditemukan. Nah, bagaimana itu? Guru malah yang maaf ini. Kita tidak boleh menyebut di suatu daerah mana atau di sekolah mana. Ada justru tenaga pendidik yang terlibat dalam judi online, Pak. Yang seharusnya mereka ini yang melarang, kan? Tenaga istilahnya aparat keamanan, misalnya kan, bahkan tentara, kepolisian, ya kan, ASN, kan datanya lengkap. Lengkap datanya. Mereka terlibat judul lain. Yang seharusnya mereka ini justru menjadi pelopor, menjadi contoh, ya kan, menjadi panutan. Kemudian yang ketiga, harus ada penegakan disiplin sosial. Seperti apa itu? Jadi disiplin sosial maksudnya itu. Jangan sampai diberikan peluang orang itu tidak ada kegiatan dalam sehari itu. Misalnya kalau dia ASN, jangan sampai di kantornya itu tidak ada kegiatan sehingga dia nganggur. Nah, waktu nganggurnya itu kadang dia manfaatkan. Makanya saya dulu kalau di kantor itu staf saya lihat dia tidak boleh nganggur. Kalau misalnya memang pekerjaan secara dia harus mengerti tidak ada, atau pekerjaan yang lain misalnya bikin berita tidak ada, banyak pekerjaan lain. Itu ada kotor. Ini lantai harus dipel. Itu banyak sawang-sawang. Pokoknya jangan dibiarkan orang itu menganggur. Harus ada kegiatan. Sama di sini lah. Kalau ada yang menganggur pasti larinya ke sana. Pemikirannya ke sana. Oh, tidak ada kerjaan kok. Dia ada sengaja scroll ada ini klik lagi muncul. Makanya perlunya penegakan disiplin dalam budaya kerja, baik itu di kantor, di sekolah, maupun di mana saja. Ini penting. Padahal niatnya bukan untuk menyuruh untuk bersihkan, untuk menghindari tadi. Dan karena dia disibukkan dengan kegiatan tadi. Makanya kesibukan itu, Pak, tidak boleh. Makanya kita di kantor itu kan ada jam kerja sampai jam sekian, ya kan. Kemudian jam istirahatnya paling isoma kan. Nah, istirahat itu sholat, makan. Setelah itu kembali beraktivitas lagi. Di antaranya itu jangan sampai ada kekosongan kegiatan. Karena kekosongan kegiatan itu bisa dimanfaatkan orang. Betul, berpotensi. Berpotensi. Nah, itu kan. Kemudian yang selanjutnya adalah perlunya ada apresiasi, apresiasi terhadap orang-orang tadi yang senantiasa menjaga namanya siri. Ini kadang kita kurang memberi apresiasi orang-orang yang berprestasi misalnya dan semacamnya. Yang banyak kita itu kan ketika dia melakukan kesalahan kita langsung kasih punishment. Kan? Kebanyakan kesalahan itu. Apresiasinya kita tidak. Orang berprestasi misalnya, karena dia budaya siriknya ada, seharusnya itu kita beri penghargaan, beri penghormatan. Ini yang kadang jarang kita. Padahal walaupun itu apresiasi, walaupun sepatah kata itu, menghargai sekali. Apalagi kalau dalam bentuk benda atau dalam bentuk materi. Makanya saya itu kalau diundang menjadi pemateri narasumber di satu acara, apakah itu di sekolah, di perguruan tinggi atau di masyarakat, saya itu selalu membawa oleh-oleh lah, apakah dalam bentuk bingkisan, bisa dalam bentuk buku, bisa dalam bentuk souvenir-souvenir. Nah, saya memberi apresiasi kepada orang ketika terjadi dialog, ya kan? Apresiasi itu penting, Pak. Dengan apresiasi kita bukan main saya dihargai Bapak ini, masa saya harus kecewakan dia? Betul. Ya kan? Ada merasa tanggung jawab. Tanggung jawabnya. Apalagi kalau sudah diikuti kata-kata yang indah, kata-kata yang menyentuh, motivasi. Motivasi. Oh, hebat sekali kamu. Ya, kamu bisa menjaga harga diri, martabatmu ya. Sirikmu sebagai orang Bugis misalnya. Maka saya kasih kau penghargaan. Padahal penghargaan itu nilainya seberapa nilainya ya. Tapi dia ingat, apalagi yang ngasih kolonel misalnya. Betul. Kolonel itu yang ngasih saya. Kalau tiba-tiba saya melakukan ini, malu saya. Tanpa disadari. Ini yang penting kadang kita sebagai seorang pemimpin sebagai seorang apakah harus bisa memberikan apresiasi terhadap orang-orang di bawah kekuasaan kita atau di bawah kendali kita.
Saya rasa itu Baik. cara kita untuk meningkatkan budaya syirik. Tanpa sadar memang itu menjadi hal-hal sederhana sebenarnya itu. Sederhana. Tapi kalau nilai manfaatnya itu mendalam sekali. Iya. Bahkan bisa membangkitkan lebih dari berapa kali. Bisa. Iya. Nah, mungkin banyak juga sahabat budaya Pak yang percaya bahwa judi online itu soal keberuntungan. Iya. Sebagai mungkin staf ahli bidang teknologi dan informasi, bisa Pak jelaskan secara sederhana bagaimana sebenarnya aplikasi-aplikasi ini dirancang secara teknologi hanya untuk menguras uang pemainnya. Apakah benar ada orang yang bisa menang melawan mesin seperti yang dikatakan sebelumnya? Walaupun saya sudah singgung tadi, sebelumnya, tetapi saya yang kebetulan diberikan tugas oleh pimpinan sebagai staf ahli di bidang teknologi dan informasi. Saya termasuk orang yang kebetulan saya punya 3 HP. Ada 1 HP saya itu memang kerjanya hanya melalang buana di dunia maya. Iya. Jadi punya nomor saya punya HP. Tugas saya itu melalang buana di dunia maya. Dan disitulah saya temukan bagaimana saya coba masuk di situs-situs judi online. Termasuk masuk di situs-situs misalnya mencoba. Bukan mencoba. Tapi saya memanfaatkan itu untuk mengetahui lah, ya kan? Bagaimana semangat. Ternyata kalau kita melihat bahwa dunia digital ini dalam rangka menciptakan situs judi online, itu sebenarnya ada beberapa teknik yang mereka lakukan, yang dilakukan sehingga membuat orang bisa terjerumus bisa terjerat. Yang pertama itu adalah sering disebut dengan near miss, yaitu dibuat pemain judi itu selalu hampir menang. Jadi mesin itu dibuat, dikondisikan sehingga yang bermain judi online itu selalu diusahakan dia hampir menang. Hampir menang, selalu diusahakan dia hampir menang, tapi nggak jadi. Pengharapan yang besar. Jadi kau penasaran? Dibuat hampir menang. Sedikit mami nih. Ya kan? Wah, menang saya ini. Dibuat selalu hampir menang. Nah, ini dibuat agar dia apa istilahnya? Ketagihan. Apalagi disuruh bayar lagi sekian, bayar sekian. Sebentar lagi kamu menang. Pasti kalau kau bayar sekarang menang lagi. Itu istilahnya. Jadi dibuat hampir menang. Kemudian yang kedua ada istilahnya reward intermittent. Yaitu artinya itu adalah dia diberi hadiah, dikasih enggak menentu. Jadi hadiah itu diberikan kadang-kadang, kadang-kadang dapat, kadang-kadang enggak. Jadi seling-selingi kan? Tidak terus-terusan. Yang penting lebih banyaknya ruginya. Lebih banyak. Jadi dia kan sudah prestasi. Mesin ini sudah membuat sedemikian rupa, dia sudah hitung. Kita kasih dia misalnya hadiah kemenangan 2 kali. 2 kali. Tapi kita 3 kali. Keuntungannya. Keuntungannya kan? Nah, kalau dia misalnya 4 kali, kita 6 kali. Ya kan? Menutupi tadi yang tapi orang yang bermain judi dia tidak sadar. Bahwa sebenarnya saya ini sudah kalah berkali-kali. Dia kali kita ini. Nah, ini yang tidak disadari oleh pemain judi online. Dan itu banyak Pak yang terjadi. Loh, kenapa kamu? Sampai kadang kan saya pinjam uangmu dulu. Kebanyakan itu ya. Saya kemarin menang kok. Menang saya lumayan kemenangan saya. Hampir. Tapi kalahnya lebih banyak. Misalnya dia menang 100.000 gitu. Tapi kalahnya 120.000. Dia sudah merasa bahwa menang kemarin. Dia lupa bahwa 120.000 itu ada 20.000. Di situ kekurangannya dia. Itu nih yang kedua ini. Di mesin itu ya. Jadi akhirnya pemain judi itu dibuat selalu penasaran. Jadi semua pemain judi itu Pak rasa penasarannya tinggi. Makanya dari rasa penasaran dia tidak sadar bahwa dia dikibuli ya. Ini harus disadari. Kemudian yang kedua ada istilahnya level-level ya. Dibuat sedemikian level-level permainan itu. Nah, dibuat level. Jadi misalnya dia bermain di level ini, di level paling rendah ini kan dengan nilai sekian.
Dia dimenangkan kan? Iya. Nah, orang kalau sudah menang di sini ditawari level berikutnya. Nah, naik dia. Naik dia masih dimenangkan ini. Tapi setelah dia berturut-turut menang 2 kali level pertama, level kedua, dinaikkan level. Yang tadinya yang dia dapat ini dia langsung masuk ke semua. Oh, berarti ada rekam jejak permainannya. Iya. Ke sistem. Dipancing terus. Nah, dipancing terus. Akhirnya pas masuk di sini diambil semua. Nah, ini kan banyak terjadi itu penonton orang. Makanya saya termasuk orang itu kalau ada yang nawari saya misalnya investasi ya. Itu. Investasi itu mirip-mirip judi loh sebenarnya. Mirip-mirip judi. Ada beberapa penawaran investasi itu. Lagi bagus saham. Saham dalam bentuk koin-koin itu kan. Iya. Itu sebenarnya Pak sudah banyak terjadi di akhirnya itu kita dihabisi. Dengan alasan jatuh saham. Jatuh saham lah, apalah. Hampir mirip gitu ya. Mirip. Makanya saya itu termasuk orang ya banyak teman-teman bilang, Husban kamu itu orang yang tidak bisa kaya. Banyak orang teman-teman bilang saya. Tapi saya langsung jawab, iya sekarang kamu sudah sekian tahun itu sudah kaya nggak? Saya bilang. Terus bilang begitu. Iya. Kamu sekian tahun itu udah kaya nggak? Kayaknya enggak tuh. Malah hidupmu susah saya bilang. Malah kau karena WA saya minta pinjam. Saya pernah nggak minta pinjam sama kamu? Enggak, ya kan? Ini satu contoh. Jadi dia membuat level Pak sedemikian rupa sistem permainan ini agar orang level pertama dimenangkan. Ini kan masih sedikit rendah ini. Rendah. Level kedua masih dimenangkan. Penasaran. Level ketiga, pas masuk level puncaknya, dia akan masukkan semua itu. Yang dia dapat dia masukkan semua. Pas level tadi diambil. Nah, ini yang kadang orang tidak sadari Pak. Jadi jangan harap pertanyaan terakhir tadi, apakah memang orang yang ikut judi online itu bisa untung? Tidak akan untung. Camkan tidak pernah untung. Tidak pernah untung. Malah hidupnya akan susah. Kembali tadi di awal kita bicara mana mungkin bandar mau rugi. Tidak ada. Iya. Tidak akan pernah untung. Makanya melalui RR ini saya katakan tidak ada pemain judi online yang hidupnya terakhir akan kaya raya. Tapi nanti di akhir hidupnya akan hidup susah dan bahkan akan bergelimpangan dengan utang. Betul. Bahkan menjadi korban keluarga. Ada. Saya tidak usah menyebut nama, tidak usah menyebut institusinya. Dia pangkatnya tinggi, jabatannya tinggi, tapi dia pensiun meninggalkan utang. Setelah ditelusuri tahu nggak? Utangnya judi online. Judi online. Kasihan dong keluarganya. Kasihan keluarganya. Sampai anak-anaknya itu, keluarganya itu mengecek ke kantornya. Kenapa bapak saya ini pensiun tidak ada, pensiunnya dia terima. Bagaimana gajinya sejak utuh habis? Apalagi tinggal pensiun tinggal berapa persen gaji? Habis untuk gaji utangnya itu. Maka minus bayar utangnya. Bayangkan itu. Jadi saya melalui RR ini saya himbau jangan sekali-kali percaya mesin judi online ini akan membuat kita untung. Tidak akan ada mesin akan membuat kita untung. Dia akan menguras uang kita, akan menghabisi kita. Baik. Nah, dari sisi dakwah ini Pak Usman. Nah, judi seringkali menjadi awal dari hancurnya marwah keluarga. Itu perceraian, kekerasan, bahkan utang. Bagaimana Pak Usman melihat hubungan antara candu digital ini dengan hilangnya keberkahan dalam rumah tangga? Apa langkah-langkah pertama yang harus dilakukan mungkin dari istri kah atau orang tua jika mendapati salah satu keluarga kita sudah masuk ke lingkup judi online itu? Beberapa langkah yang harus kita lakukan. Ini pertanyaan yang bagus kaitannya dengan judi online. Judi online ini pertama kita harus bangun komunikasi yang jujur dan empati dengan semua pihak, utamanya keluarga utamanya keluarga. Tentu untuk membangun komunikasi yang jujur dan empati ini pertama kita harus memilih waktu yang tepat. Jadi menghadapi orang-orang itu juga kita harus melihat situasi, melihat waktu yang tepat untuk berbicara kepada mereka secara pribadi, secara terbuka. Harus ada kejujuran karena kita juga kadang kalau salah dalam mengingatkan orang, ini kan kaitannya dengan dakwah tadi. Salah mengingatkan orang, salah menegur orang, salah mengajak orang, itu bukannya berhasil, malah justru semakin memperparah. Ya makanya kan dalam Islam itu kebetulan saya membidangi sekretaris bidang dakwah,
dalam Islam itu diajarkan namanya, Allah berfirman dalam surah An-Nahl ayat 125 itu, Udu ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hasan. Ajaklah sesamamu umat manusia itu ke jalan kebenaran dengan cara bil hikmah. Bil hikmah itu bijaksana. Bijaksana itu ya melihat situasi orang yang kita hadapi ini, yang kita nasihati. Kita harus tahu apa masalahnya, ya kan? Nah, banyak orang kan hanya taunya mengajak, taunya menegur, taunya menyalahkan. Pada umumnya. Pada umumnya kan. Makanya ustaz juga itu, saya kan sering khutbah juga di sini. Hari ini. Saya biasa bilang, artinya khutbah itu tidak sekedar istilahnya menyampaikan saja, tapi kita harus lihat audiens kita ini siapa yang kita hadapi. Nah, banyak orang kan dia samaratakan. Anak-anak, orang tua, pegawai, ASN, dia mau samakan saja. Padahal seharusnya kita harus bijak melihat siapa yang kita hadapi, siapa yang kita nasihati, siapa yang kita ajak. Nah, kapan kita tidak gunakan metode bil hikmah itu ya pasti kita gagal. Yang kedua, wal mau'izatil hasanah. Harus kita mampu memberikan contoh keteladanan. Itu penting. Wal mau'izatil hasanah bukan hanya mampu memberikan contoh dan keteladanan, tapi juga dimaknai harus dengan ucapan-ucapan yang baik, kata-kata yang baik, nasihat-nasihat yang baik. Ya kan? Jadi banyak orang tidak bisa menerima kalau dinasihati dengan kasar. Diingatkan dengan kasar. Betul. Nah, tapi dia justru kadang tersentuh ketika dia diberikan dengan kata-kata yang baik, kata-kata yang menyentuh. Nah, ini yang kadang orang tidak lupa, kadang orang lupakan. Makanya sebagai orang tua misalnya juga, dia harus bisa menjiwai anaknya, putra putrinya. Anak saya ini kira-kira kalau saya hadapi dengan kata-kata kasar, mempan enggak? Atau justru malah semakin menjadi-jadi. Mental. Mental. Oh, ini jiwanya anak saya begini. Oh, ini lain. Ini harus kita pahami. Jadi wal mau'izat itu hasanah itu contoh-contoh yang baik, kata-kata yang baik. Kemudian yang terakhir, yang ketiga itu wajadilhum billati ahsan. Itu maknanya apa wajadilhum billati ahsan? Kita harus mau membuka diri, mau berdiskusi. Banyak orang itu kan hanya dia yang mau didengarkan. Dia tidak pernah menjadi pendengar. Nah, kita dalam kaitannya tadi untuk bidang dakwah, kita harus mau juga mendengarkan mereka, curhatan mereka, keluhan mereka. Misalnya gini, kamu kok larinya ke judi online? Banyak kan pekerjaan yang halal. Nah, kenapa? Dia kan pasti terbuka. Saya sudah berusaha mau bekerja di sini, tidak ada yang terima saya. Saya bekerja di sini, lamaran di sana ditolak, sini ditolak. Oh, ini anak kasihan sudah bekerja keras, berusaha untuk mendapatkan pekerjaan. Tapi di mana? Wah, kalau begitu penyebabnya gampang. Carikan teman, kamu butuh tenaga enggak? Ada orang ini punya ahli ini, kasihan dia terlibat judi karena dia butuh biaya hidup tapi tidak ada. Karena kita punya rekanan, kita punya teman, kita salurkan. Memanfaatkan. Orang sekarang kan dia tidak tahu apa masalahnya. Jangan disuruh berusaha lagi. Tunjukkan jalan. Wajadilhum billati ahsan itu contoh yang lain begini. Misalnya ada yang mencuri. Dia mencuri. Kenapa kau mencuri? Ini contoh saja. Kenapa kau mencuri? Masa kau mencuri ayam 1 ekor tidak sebanding dengan harga dirimu? Tiba-tiba dia bilang, bagaimana saya tidak mencuri, Pak? Anakku di rumah itu telung ngesun itu lumpuni dan Andre malupi kasih. Oh, dia mencuri karena lapar. Ya kan? Berarti solusinya apa? Solusinya apa? Kasih beras supaya dia tidak lapar, kan begitu? Sebenarnya teguran juga sebagai siapa pemimpin di situ? Ini rakyat memang lapar. Mau kelaparan, biarkan misalnya kan? Oh, ternyata dia mencuri. Nah, ini yang kadang tidak. Jadi kita tidak wajadilhum billati ahsan. Kita tidak mau membuka diri, kita tidak mau berdiskusi, tidak mau bertukar pikiran. Seharusnya kita mau berdiskusi, mau bertukar pikiran. Ini yang kadang tidak. Menjadi pendengar kita juga. Kita harus menjadi pendengar. Sama. Menjadi pemimpin yang baik itu harus pernah menjadi bawahan yang baik. Tidak bisa Anda menjadi pemimpin yang baik kalau tidak pernah jadi bawahan yang baik. Jangan cuma dia menyampaikan terus. Tidak bisa. Dia harus merasakan. Orang yang jadi pemimpin itu kan pernah dia rasakan dia dipimpin. Pernah dipimpin. Pernah dipimpin. Oh, begini tuh dipimpin. Makanya ketika dia memimpin, insya Allah akan jadi pemimpin yang baik. Sama. Jadi ustadz yang baik harus pernah jadi pendengar yang baik. Tidak bisa kamu hati hebat begini tapi kalau tidak pernah mendengarkan orang khutbah, tidak bisa. Jadi harus jadi mendengar. Pendengar itu penting. Betul. Nah, terkait dengan ini bidang dakwah saya rasa itu yang harus didalami. Baik.
Nah, dalam dunia militer kita dunia militer Oke. lagi nih. Nah, kita bicara tentang pertahanan. Jika HP adalah medan tempur baru, ya mungkin kita lihat sekarang bagaimana cara sahabat budaya atau mungkin membangun benteng pertahanan di rumah agar anak-anak dan remaja tidak mudah disusupi oleh iklan-iklan judi yang tampilannya yang ya, macam-macam, seringkali menyerupai permainan, bahkan yang lucu-lucu menarik. Mungkin dari sistem dunia militer itu bagaimana untuk mencegah hal ini? Oh ya. Kan menjadi ancaman juga di dunia digital ya. Ya. Jadi untuk kaitannya dengan pengawasan, Iya. kalau kita kaitkan dengan pertahanan, Iya, pertahanan. bukan berarti kita harus larang orang megang HP ya. Iya, Tidak bisa karena di era sekarang ini Kita harus di dunia pendidikan rata-rata orang sudah harus menggunakan HP. Iya. Itu tidak menyelesaikan masalah sebenarnya. Iya, oh iya. Tapi yang harus kita lakukan itu ada beberapa hal. Yang pertama, Iya. kita harus membangun komunikasi yang kuat dan terbuka. Itu satu. Iya. Kemudian yang kedua harus ada pengawasan dan kontrol. Iya. Jadi pengawasan dan kontrol itu harus benar-benar kita laksanakan dengan baik. Iya. Yang kemudian yang selanjutnya adalah perlu adanya penguatan nilai dan aktivitas yang positif. Nah, ini bisa kita uraikan. Iya. Penguatan dari segi membangun komunikasi yang kuat, yaitu kita harus bicara secara jujur ya. Iya. Kita harus bisa mengedukasi tentang iklan-iklan yang ada, utamanya yang terkait dengan judi ya kan. Benar-benar harus bisa membedakan lah. Iya, iya. Jangan langsung terpengaruh dengan iklan-iklan yang ada yang menjanjikan hal-hal yang muluk-muluk ya. Kemudian yang kedua, kita dorong untuk anak-anak itu bisa berani bertanya kalau dia mendapatkan suatu iklan atau suatu promosi yang terkait dengan judi. Jadi jangan mereka baru mau bertanya kita sudah langsung saya sibuk ini, saya banyak pekerjaan, tanyakan ke yang lain. Kita harus mau menjawab, memberi jawaban. Kemudian yang selanjutnya adalah pengawasan dan kontrol. Kontrol teknologi maksudnya, yaitu bagaimana agar kita bisa memanfaatkan fitur untuk memblokir situs-situs judi online tadi. Ini juga kita kalau bisa kita ajarkan kepada anak-anak. Kalau anak-anak belum tahu, kita yang harus bisa menguasai sehingga di HP-nya itu kita bisa memblokir situs-situs itu. Jangan kita sekali-sekali mungkin anak ketika dia sudah tidur kah atau apa gitu dia tidak pegang HP-nya kita buka. Di saat kita temukan ada situs-situs begitu ya kita harus bisa pelajari bagaimana memblokirnya. Itu sebagai kontrol ya. Kontrol teknologi. Kemudian yang selanjutnya adalah bagaimana agar kita bisa memasang aplikasi ya yang bisa menolak. Apa istilahnya ya kalau mencegah ya situs-situs agar mereka bagaimana ya kalau di HP saya lupa istilah itu ya. Yang filter yang filternya agar mereka tidak bisa mengunduh itu loh. Tidak bisa mengunduh situs-situs judi online. Nah, itu saya belum kuasai juga di situ tapi dari bacaan saya itu bisa untuk memfilter agar mereka tidak bisa mengunduh ya kan. Kemudian batasi waktunya, jadi harus tetap ada pembatasan waktu penggunaan HP kepada keluarga, kepada anak-anak. Saya terapkan di rumah saya, minimal saya itu saja. Waktu makan anak-anak tidak boleh pegang HP. Itu satu pembatasan itu. Sekarang banyak loh orang lagi makan masih HP kan. Kurang komunikasi antar keluarga. Mereka makan tapi sibuk dengan HP-nya, bukan terjadi komunikasi antara anak dan orang tua. Padahal itulah tujuan utama makan bersama, ada komunikasi. Ada komunikasi, ada keterbukaan di situ ya kan. Jadi membatasi di situ. Jadi misalnya kita keluar lagi rekreasi kalau pokoknya selama Bapak ini sama-sama dengan kalian seharian rekreasi, HP dikurangi. Hanya bisanya pegang HP waktu-waktu ini. Jadi harus ada pembatasan. Kemudian yang selanjutnya yang paling penting juga adalah kita harus bisa juga rata-rata sekarang kan anak-anak kita sudah kasih rekening ya. Anak sekolah itu ketika uangnya berlebih, kita harus bisa mengecek rekening mereka, uangnya dimanfaatkan kemana. Ketika ada pemanfaatan uang di luar dari kebutuhan pendidikannya sekolahnya, kita sudah harus curiga. Kita kan sudah tahu
pengeluaran kuliahnya dia berapa, dia jajannya berapa, ongkos kendaraannya misalnya ojeknya berapa. Kapan ada pengeluaran di luar daripada itu, kita sudah wajib curiga. Pertanyakan, ini anak uangnya dipakai apa? Jangan-jangan dipakai judi online. Nah, ini kadang kan kita tidak perhatikan itu. Nah, kemudian yang selanjutnya, yang ketiga, ini terakhir adalah perlunya penguatan nilai dan aktivitas yang positif. Jadi maksudnya begini, orang tua, keluarga harus sedini mungkin menanamkan nilai-nilai agama kepada anak. Saya yakin anak itu kalau nilai-nilai agama sudah tertanam sejak sedini mungkin, insya Allah karena itu sudah tertanam, dia akan menghindari perbuatan-perbuatan bahkan untuk terlibat kepada judi lain. Kemudian kita mendorong dia kalau bisa kita menciptakan hobi-hobi baru yang positif. Ya kan, misalnya hobi-hobi apa kira-kira. Kalau saya itu anak saya yang laki-laki sejak dini saya sudah ajari dia, ayo Anda main tenis. Ya tentu saya harus jadi pengajar. Cerminan. Sekarang kita driving golf. Jadi saya sibukkan dia. Wah, akhirnya dia senang kan. Wah, ternyata enak Pak ya. Shooting saya Pak. Nah, ketika saya shooting dia lagi drive golf itu, boleh saya kirim teman? Kirim. Oh, dia kirim teman. Temannya komentar, wah hebat awak, sudah main olahraga mahal ya. Ada kebanggaan di situ kan. Dorongnya begitu-begituan. Jadi tapi memang ya ada kosnya, tapi kan positif tujuannya kita kan. Dan itu saya lakukan. Dan ternyata anak-anak saya itu ya benar-benar dia bangga dia. Sehingga kadang malah dia, Pak, kapan lagi? Ayo kita pergi driving Pak. Ayo Pak, terkuras juga. Isi kantong kan. Ini baru saja bandar yang habis. Tapi positif. Positif betul. Akhirnya mengarah ke judi online itu dia hindari. Betul, ya. Jadi larinya uang ke positif. Baik. Kemudian yang terakhir yang paling penting, bahwa orang tua harus bisa menjadi teladan bagi anak-anaknya. Jangan harap anak-anak kita untuk tidak terlibat dalam judi lain kalau orang tuanya tidak bisa memberi teladan, tidak memberi contoh. Itu yang penting. Nah, tanpa dirasa ini Pak Usman, kita di ujung acara ini. Mungkin ini saya langsung langkahi ini. Baik, pertanyaannya sebenarnya menarik ini. Mungkin waktu membatasi kita. Mungkin closing statementnya. Waktu pesan penting bagi kita semua, bahkan itu baik keluarga, pemimpin kita, RT RW, bahkan bupati dan kepala daerah lain. Mungkin apa yang kita sampaikan agar menjaga marwah keluarga dari candu digital dengan siri, atau merangkum seluruh pembahasan kita di malam ini. Silakan Pak Usman. Baik. Para pemirsa RRI program 4 yang sedang mendengarkan acara ini, kita harus betul-betul menanamkan budaya siri dalam diri kita, dalam keluarga kita, dengan lingkungan kita. Karena saya yakin itu adalah merupakan budaya kita sebagai orang Bugis Makassar, dan kalau itu benar-benar kita pahami, kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, saya yakin dan percaya bahwa kita akan menjadi pekerja-pekerja yang tangguh dan ingin mencapai suatu kesuksesan tidak secara instan, tapi kesuksesan itu betul-betul melalui kerja keras, sehingga kita bisa membuktikan bahwa kita memang adalah merupakan seorang pekerja keras. Nah, yang paling penting bahwa perlu juga kita memahami makna daripada siri itu yang paling penting, bahwa siri itu adalah bukan hanya rasa malu saja, tetapi siri itu bermakna juga punya kehormatan, punya harga diri, punya martabat yang harus betul-betul dijaga di tengah-tengah kehidupan kita. Kemudian yang kedua, perlunya ada penerapan nilai-nilai siri dalam berbagai aspek kehidupan. Jadi bukan hanya dalam judi online, tapi semua aspek kehidupan, aspek kegiatan, kalau bisa di situ diikuti oleh budaya siri. Apakah pekerjaan kita, apapun status kita, insya Allah kalau budaya siri ini mengikuti, insya Allah kita akan bekerja dengan baik dan pasti akan menghindari hal-hal yang sangat negatif. Kemudian yang terakhir, kita harus lahirkan rasa tanggung jawab pada diri kita semua, bahwa judi online ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah untuk mengatasinya, bukan hanya tanggung jawab ustadz, tanggung jawab balik, tanggung jawab polisi, tentara. Kenapa? Karena kalau kita mengatakan itu tanggung jawab polisi, tanggung jawab tentara, ingat loh, justru mereka juga ada yang terlibat. Nah, ini merupakan tanggung jawab kita semua. Kita semua harus mengambil peran sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang dipikulkan di atas pundak kita masing-masing dalam upaya memberantas yang namanya
judi online. Saya rasa demikian, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Kolonel Sus Dr. Andes Haji Husbat Abadi MH selaku staf ahli bidang teknologi dan informasi Kopsud 3 dan juga sekretaris bidang dakwah MUI Sulsel. Semoga bermanfaat bagi kita semua, Pak Di. Ya. Saya Bang Rian bersama dengan narasumber kami undur diri dari Ruang Dengar Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.